Mulai banyak peneliti ingin mencari kebenaran dari cerita-cerita atau dongeng-dongeng kuno yang sudah bertahan ribuan tahun lamanya. Bahkan hingga saat ini, seperti cerita Atlantis, negeri Lemuria, dan juga negeri Sabah. Mungkin ada secuil bukti hingga membuat para peneliti termotivasi rasa penasarannya. Banyak spekulasi berbeda atas di mana area Sabah itu sekarang. Negeri Sabah atau hutan Sabah adalah sebuah tempat yang di dalam Islam disebutkan kerajaan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis pernah terdapat di situ. Pada era Nabi Sulaiman, terdapat suatu dunia yang hebat, di mana mereka tunduk kepada sang nabi, manusia, binatang, tumbuhan, alam, jin, bahkan setan sekalipun. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, dan kita wajib meyakininya. Tapi jangan cuma dianggap biasa saja kisah Nabi Sulaiman. Mari kita berpikir, kenapa ada zaman yang memiliki kisah mengagumkan seperti itu? Mungkin Raja Sulaiman adalah seorang ilmuwan dan seniman yang luar biasa bijak, hingga dia mampu menyatukan dunia yang berbeda. Bahkan alam pun tunduk padanya. Berarti sang nabi mengerti aktivitas alam, mengerti jalannya angin, musim, bergantinya waktu, sehingga dia mampu membaca kode alam dan menjaga keharmonisan bumi, karena sang Sulaiman yang sebagai raja. Dalam kisah itu disebutkan juga burung hudhud, burung yang dapat berbicara dan berpikir, burung yang aneh. Banyak yang menggambarkan burung itu adalah bentuk berbeda. Dalam perjalanannya hudhud ketika diperintah Sulaiman untuk mencarikan mata air, burung itu dalam penerbangannya bertemu dengan suatu kerajaan, di mana banyak orang berkumpul di situ dengan ritualnya, yaitu kegiatan menyembah matahari. Sesampainya hudhud di tempat sang nabi, membuat si burung itu ketakutan akan kemarahan Nabi Sulaiman. Tapi kemarahan Nabi Sulaiman pun akhirnya mereda setelah burung hudhud menceritakan tentang apa yang telah dia lihat tadi. Lalu sang raja kembali mengutus hudhud untuk mengawasi kerajaan itu. Sesampainya di hutan Sabah, burung hudhud turun dari terbangnya menuju kerajaan dan ingin menemui sang pemimpin kerajaan itu. Mungkin burung hudhud terkejut ketika melihat pemimpin kerajaan besar itu adalah seorang wanita. Dialah Ratu Bilqis. Dalam pertemuannya dengan ratu, burung hudhud menyampaikan pesannya atas perintah Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Nabi Sulaiman memerintah agar menghentikan penyembahannya terhadap matahari dan mengajaknya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Mendengar kata burung hudhud, begitu terkejutnya Ratu Bilqis. Siapa orang yang berani menantang sang ratu? Dan Bilqis menolak kemurahan Sulaiman yang disampaikan lewat hudhud. Burung itu akhirnya kembali kepada Sulaiman dan menceritakan penolakan Ratu Bilqis atas ajakannya menyembah Allah. Rencana Nabi yang pertama pun menemui kesulitan. Akhirnya Sulaiman mulai berpindah ke rencana B, yaitu mengirim surat dari lempengan emas sebagai simbol kemuliaan Raja Sulaiman. Surat untuk Ratu Bilqis dan pengikutnya. Kembali, sang raja memerintahkan burung hudhud untuk terbang membawa surat itu kepada Ratu Bilqis di hutan Sabah. Setelah beberapa saat, Ratu Bilqis mendapati burung hudhud datang kembali ke kerajaannya, sehingga membuat Ratu Bilqis marah terhadap si burung. Tapi sang ratu kembali menerimanya karena melihat sesuatu yang dibawa oleh burung hudhud. Ratu Bilqis mulai bertanya, siapakah Sulaiman? Pasti dia bukan orang biasa. Sehingga mampu menjadikan emas lempengan, juga mampu menguasai burung hudhud yang bisa berbicara. Rasa penasaran Ratu Bilqis membuatnya menggerakkan pengikut-pengikutnya ke tempat Sulaiman. Ternyata rencana B sang raja menemui kegemilangan. Ratu Bilqis yang pernah merasa sombong memamerkan kekuasaannya
akhirnya mau menemui Nabi Sulaiman. Datanglah rombongan ratu ke tempat Sulaiman. Ratu Bilqis sangat terkejut ketika mengetahui jika ada kerajaan lain yang berdiri masih di dalam wilayahnya. Tapi bukan itu yang membuatnya amat sangat terkejut dengan apa yang dia saksikan. Istana Ratu Bilqis yang dibanggakan itu kini telah berada di depan matanya. Siapa yang tak heran dengan kejadian luar biasa itu? Kekuatan apakah yang mampu membawa kerajaanku sehingga sampai di sini dalam sekedipan mata? Mungkin begitu Ratu Bilqis menanyakan kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman mulai menyampaikan tentang dirinya, bahwa dia adalah seorang nabi utusan Allah. Nabi yang dikaruniai kekuatan luar biasa untuk mengelola semua alam dan makhluk-makhluk di dalamnya, mempersatukan jenis-jenis makhluk berbeda sehingga terciptanya keharmonisan dalam kerajaannya. Ratu Bilqis pun mulai sadar atas kesombongannya, seolah kekuasaannya sudah begitu hebat tanpa tanding. Nyatanya dia melupakan hukum kehidupan bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah relatif, tidak ada yang besar dan kecil. Hutan Sabah yang sebenarnya berada di Indonesia. Lalu kuil Nabi Sulaiman adalah Candi Borobudur, sedangkan bekas istana Ratu Bilqis yaitu Candi Ratu Boko. Juga yang disebutkan dibangun gedung-gedung tinggi yang dimaksud adalah Candi Prambanan. Namun ternyata ketiga candi dalam 3 wilayah berbeda itu ternyata segaris lurus letaknya jika diamati dari atas. Bangunan-bangunan itu adalah sebuah keajaiban. Maka tak heran melihat mahakarya bangunan megah begitu artistik, rancangan alam yang hebat sehingga mampu bertahan ribuan tahun di atas bumi. Sungguh dia adalah arsitek, ilmuwan, juga seniman yang luar biasa. Ada sebuah temuan yang meyakini bahwa istana Ratu Bilqis adalah Candi Ratu Boko. Ditemukannya sebuah plat emas yang bertuliskan Bismillah di atasnya, yang diduga adalah sebagai surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Memang benar, dalam kisahnya, burung hudhud mendapati banyak orang berkumpul di hutan Sabah, yaitu di wilayah istana Ratu Bilqis. Jika kita kaitkan bahwa hutan Sabah yang dimaksud adalah Wonosobo, yang sama dengan hutan Sabah, atau hutan tempat berkumpul, mungkin dahulu kala Pulau Jawa pernah memiliki pusat pemerintahan di sekitar Wonosobo itu. Sehingga ketika Ratu Bilqis mampu luluh hatinya ketika diajak Nabi Sulaiman menyembah Allah, maka sang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis menyerukan seluruh umatnya menyembah Allah. Ketika mereka bersatu, sehingga perkembangan ajaran Nabi Sulaiman berkembang cepat dan menyeluruh di Pulau Jawa.